Gue ada pertanyaan buat lo ya. Jadi seandainya gue transfer lu sekarang uang 50 juta langsung ke bank lu dan ke rekening lu. Jadi anggap misal lu itu ada di sini, ya terus ini bank, ya. Dan bank lu itu saldo tiba-tiba tambah 50 juta gara-gara gue gitu ya. Gue kasih lu 50 juta secara cuma-cuma. Tapi sekarang gue offer ke lu, ya ini ada satu tiket nih. Ini kita sebutnya golden ticket lah ya. Golden ticket ini ya, ini total hadiahnya itu 1 miliar rupiah. Kesempatan untuk dapetin 1 miliar rupiah dalam golden ticket ini harganya 10% chance. Kesempatannya itu 10%, alias 1/10. Harga golden ticket ini itu 50 juta. Sekarang pertanyaannya buat kalian yang lagi nonton, apakah kalian itu bakalan ambil golden ticket ini atau enggak? Kalian boleh pause dulu video ini ya, ini lu boleh mikir dan sebagainya, tapi gue langsung aja, mayoritas orang itu nggak bakalan ambil, mayoritas orang itu bakalan simpen uang 50 jutanya. Jadi gue ada survei ya, beberapa jam yang lalu di Instagram gue, jadi kalau lu buka ini total yang vote ya, itu hampir 10.000 orang. Jadi sekarang ya 64%-nya orang itu bakalan simpen 50 juta, 36%-nya alias 3.600 orang itu bakalan ambil golden ticketnya. Ini tuh pertanyaannya kurang lebih sama kayak lu pilih dapat uang 50 juta atau pilih 10% kesempatan untuk mendapatkan 1 miliar rupiah. Dan data dari survei gue pribadi itu 64% gitu ya. Ini 36%. Dalam video ini gue pengen sharing ke kalian salah satu konsep yang merubah hidup gue yang sebenarnya ada korelasinya dengan ini. Kenapa menurut gue orang yang pilih yang ini, pilih yang 10% 1M, ini cenderung bakal jadi orang yang sukses dan punya probabilitas yang lebih besar buat jadi orang sukses. Dan buat kalian yang milih di opsi A ini nggak masalah. Karena ini bisa di frame, ya ini bisa dirubah. Ya, kalian itu orang yang pilih A di awal video ini, ya di akhir video ini kalian bakal belajar buat pilih B. Dan kalian bakal belajar ya di hidup kalian itu seharusnya kan pilih opsi B. Ini adalah konsep ekonomi sebenarnya ya, namanya itu asymmetric bet. Dimana bet-nya itu nggak setimpal. Ini reward-nya itu lebih bagus daripada resikonya. Ketika dalam suatu keputusan hidup, lu itu dihadapin, oh ini ada reward-nya ini, ya resikonya ini. Meskipun resikonya itu sebesar apapun, ya lu itu harus tetap ambil meskipun risk to reward-nya itu jelek. Maksudnya kayak gimana Soul? Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang symmetric bet, ya ada symmetric sama ada asymmetric. Gitu ya. Nah simetrik ini apa? Misal ya, lu bet 100 ya, 100 ribu, ada mesin, lu bisa dapat untung 100 ribu juga. Nah ini simetrik ya, ini 1/1. Ya ini kita sebutnya risk to reward. Sedangkan ya asimetrik, ini betnya ini lu bet 100 bisa dapat 200 ribu. Gitu ya. Nah ini risk rewardnya 1/2. Nah setiap kalian hidup ya, kalian itu harus belajar buat ngambil sesuatu yang asimetrik. Tapi kebanyakan orang itu takut buat mengambil bet yang asimetrik. Kayak yang gue tadi bilang di atas sebelah sini. Kalau gue sekarang transfer lu uang 50 juta, ya terus saya gue kasih lu kesempatan buat beli golden ticket. Apakah lu bakal beli golden ticketnya? Sama kayak ini ya, kenapa 64% orang itu memilih untuk menyimpan uangnya, padahal sebenarnya itu lebih bagus 36% ya buat ambil bet ini. Nah jadi ini ada rumusnya ya, jadi expected value sama dengan probability of winning, terus saya berapa yang lu dapat disubtract sama probability of losing dikali berapa yang lu dapat. Nah ya, in this case ya, misal yang opsi A, ini kan opsi A sebelah sini gitu ya, ini opsi B sebelah sini gitu ya. Opsi A ya lu pasti dapat 50 juta. Jadi kita taruh ke dalam rumus ya, expected value sama dengan 100% dikali 50 juta. Nah ini lu pasti expected value-nya 50 juta. Nah sedangkan ini opsi A gitu ya, opsi B. Expected value-nya berapa ya? Kita baca sebelah sini. Ini 10% untuk mendapatkan 1M dikurangin dengan 90% untuk mendapatkan 0. Nah ini kalau lu hitung ya 10% dari 1M itu berapa? Itu 100 juta. Jadi ya secara expected value, lu itu harusnya ambil bet yang B, bukan ambil bet yang A. Nah ini juga sebenarnya terjadi dalam hidup kalian. Manusia itu lebih cenderung takut buat miskin. Karena pada awalnya manusia itu didesain sama Tuhan yang di atas. Itu bukan buat mencari wealth atau bukan buat jadi kaya. Tapi manusia itu didesain buat survive, ya buat bertahan hidup. Dan ketika manusia ini mengalami kerugian, ya mereka ini mengalami kerugian itu lebih sakit. Namanya itu prospect theory. Jadi manusia itu kalau mengalami kerugian itu 2,5 kali lipat lebih sakit daripada manusia pada biasanya. Daripada mengalami keuntungan. Hidup ini itu merupakan hidup yang kapitalis ya. Dimana nggak semua orang itu bisa mendapatkan yang rata. Jadi kalau misal ya ada 100 orang buat 100 misal piring. Ini gua gambarin piring kayak gini ya, ini sempit kayak gini ya. Nah hidup itu nggak bekerja satu orang sama dengan satu piring. Ini bukan cara hidup itu bekerja. Ya ini cara orang lain itu kasih tau ke lo gitu. Tapi faktanya ya 5%-nya itu bakalan makan 90%-nya. Jadi 5 orang itu bakalan makan 90 piring.
Nah, sisanya ya 95 orang ini baru berebutan ke 10 piring sisanya. Nah, ini cara dunia itu bekerja tuh kayak gini. Kita lihat ya data Y ya. Ini angel investor, kalau kalian tahu namanya VC ya, venture capital gitu ya. Mereka melakukan investasi. Dari 100 investasi mereka, ya, ini bukan 100-100-nya jadi berhasil. Misal mereka melakukan 100 investasi, terusnya mendapatkan misal 100 juta dolar gitu ya. Ini bukan satu perusahaan itu ngasilin 1 juta dolar, bukan kayak gitu. Itu bukan cara dunia itu bekerja gitu ya. Tapi ini 70%-nya itu ngasilin 0, 20% ini ngasilin 20 juta dolar gitu ya. Terusnya sisanya baru, sorry ini misalnya 25% gitu ya, baru 5%-nya ini ngasilin ya sisanya ya 80 juta dolar. Ini cara dunia itu bekerja. Karena dunia ini itu nggak pernah adil ya, dunia ini selalu asimetrik sifatnya. Jumlah winning rate kalian itu nggak pernah ngaruh. Jadi mau kalian cuma menangnya 1% of the time, tapi setiap kali kalian menang 1% itu lu bisa kali 1000 bet lu, itu lu bakal menang in the long term. Misal lu punya uang 100 juta. 100 juta ini ya lu pakai buat misal berinvestasi ke 20 bisnis. Kalau tahu-tahu dari 20 bisnis ini yang jalan cuma satu, apakah lu bakal bangkrut? Jawabannya enggak. Kalau 20 bisnis nih ya, 15 bisnisnya itu misal ngasilin 0 alias bangkrut. Lalu taruh 100 juta nih, ya masing-masing 5 juta ke bisnisnya gitu. 4 bisnisnya ini ngasilin contohnya cuma misal 50 juta. Jadi lu masih rugi posisinya. Nah, satu bisnis terakhirnya ini tahu-tahu ngasilin lu 1 M. Ini apakah lu rugi atau enggak? Ini dari 5 juta, ini jadi 1 M. Jeff Bezos ya yang ngurus AWS pas itu ya, hampir bangkrut di 2003. Tapi dia pas itu bilang ke semua investornya, oh kita harus terusin aja gitu ya. Sampai sekarang di 2024, 2025, bahkan 2026, ini udah hasilin billions of dollars gitu. Jeff Bezos itu pernah bilang ya, nggak apa-apa winning rate gue itu, atau nggak apa-apa chance gue berhasil, itu cuma 10%. Tapi yang penting, di saat gue berhasil, multipliernya atau returnnya atau rewardnya, itu bisa 1000%, itu bisa 10.000%. Jadi apa yang sebenarnya kalian bisa belajar di hidup ini ya dengan konsep asymmetric bet ini ya. Kalian tuh harus belajar buat ngambil sesuatu yang asymmetric ya. Dan gagal itu nggak apa-apa. Karena di dunia ini semuanya itu selalu berbentuknya itu piramida guys ya. Dimana yang atas itu selalu mendapatkan mayoritasnya. Ini sistem kapitalis ya. Dimana Elon Musk ya, ini kalau lu gabungin 100 juta warga Indonesia pun belum tentu atau enggak bahkan lebih kaya daripada Elon Musk. Jadi sistem dunia ini ya itu emang kayak gini piramida. Dimana satu orang itu bakal nguasain 99% ya. Dan 99 orang itu bakal nguasain sisanya 1% ya. Ini angka ekstrim ya. Kedepannya tuh bakal kayak gini. Nah sebenarnya asimetrik ya. Itu ada asimetrik ke atas ya. Ada asimetrik ke bawah. Sekarang kita bakal ambil contoh-contoh di real case ya. Nah misal ya kita langsung ambil contoh gaji bulanan ya. Gimana cara kalian pakai sistem asimetrik ini ya buat kehidupan sehari-hari kalian gitu ya. Jadi misal gaji bulanan lu, pertama kita pakai pertanyaan dulu ya, apakah ini upside-nya itu tinggi? Jawabannya itu enggak. Lu nggak bisa naik gaji 5 kali lipat dalam 1 tahun ya, kecuali lu beneran generating revenue, kecuali lu jadi sales ya, kecuali lu bukan pekerja tetap. Tapi ini upside-nya itu mungkin 10-30%, ya ini maksimal ya per tahun. Downside-nya ini lu kena PHK alias 0. Jadi apakah gaji bulanan ya ini merupakan bet yang asimetrik? Jawabannya enggak. Jadi kalau lu pengen jadi orang yang kaya banget, apakah lu bisa lewat jalur ini? Ya enggak. Tapi gue kasih tau ke lu ya Zini ya, gaji bulanan ini merupakan sesuatu yang stabil dan stabil itu juga mahal. Jadi sesuatu orang kalau lu pengen ngambil sesuatu yang asimetrik ya itu bisa nggak stabil. Ini again ya gue disclaimer juga, gue bukan merendahkan orang yang punya gaji bulanan, tapi terkadang ya ada beberapa orang yang emang pengennya stabilitas dan ini stable gitu. Tapi kalau kalian yang pengen jadi orang kaya, lu nggak bisa cari stabil. Karena tidak ada kamu stabil dalam entrepreneurship atau dalam menjalankan bisnis. Sedangkan contohnya ya, lu jadi content creator. Ini gue ngambil contoh random gitu ya. Nah content creator, upside-nya. Ya pertama, lu butuh modal dulu dong. Lu beli kamera dan sebagainya, anggap modalnya itu 10 juta. Jadi upside-nya ya lu dapat endorse, ya lu bisa buat following, lu bisa buat bisnis, ya bisa buat apa. Endorse lu ini nggak ada cap-nya ya. Ini bukan naik 10-30%, nggak ditentuin oleh siapapun. Ini ditentukan hanya oleh diri lu. Bisa nggak bulan ini gue dapat endorse 10 juta, ya bulan depan tahu-tahu 50 juta. Bisa jawabannya ya, tergantung ya seberapa jago diri lu. Jadi upside-nya itu cenderung infinite kalau kita ngomong. Ini nggak ada atasnya, atapnya tuh nggak ada gitu. Sedangkan downside-nya, kerugiannya, ini 10 juta.
atau palingan waktu lu ya 3 bulan 6 bulan gitu ya. Apakah waktu lu pas pengen mulai karir ini ada harganya? Jawabannya enggak. Jadi apakah content creator ini merupakan sesuatu yang asymmetric bet? Jawabannya iya. Jadi dalam dunia apapun itu yang lu pekerjakan ya, lu harus belajar buat ambil sesuatu yang asimetris. Nah sekarang ya, ini on paper ya, secara tulisan ini mungkin terdengar itu masuk akal buat kalian. Tapi kenapa nggak semua orang melakukan ini? Karena ada satu kata yang namanya itu loss aversion. Dimana orang itu lebih takut buat rugi kayak yang gue tadi bilang. Karena manusia itu pada awalnya didesain untuk survive ya, bukan buat cari wealth yang gila-gilaan gitu ya. Mereka juga punya status dan punya keluarga. Mereka emotional. Jadi menurut gua, kalian itu nggak bisa sembarangan ngambil asymmetric bet ya. Tetap lu harus perhitungkan. Kalau misal gue sebut di sini ya, lu buat content creator atau enggak lu buat bisnis deh. Kita buat contoh yang baru. Buat bisnis ya, upside-nya itu misal 100M contohnya, 100 miliar ya, lu bisa bikin infinite cabangnya gitu ya. Tapi downside-nya alias kerugian kalian itu misal 1 miliar. Dan kebetulan 1 miliar yang sebelah sini ini seluruh harta tabungan kalian. Apakah ini worth it? Jawabannya enggak. Jadi enggak semua asymmetric bet itu lu bisa ambil. Ini kalau lu pakai uang. Tapi ketika lu ambil, lu tetap harus mempertanyakan apa yang gue hilang ya. Kalau gue rugi, apa yang gue hilang gitu. Enggak semua asymmetric bet itu bagus ya. Enggak semua asymmetric risk itu harus lu ambil gitu ya. Tapi ketika lu ambil, lu harus mempertanyakan ini. Berbeda dengan kalau lu spend tenaga sama waktu lu ya. Ketika lu masih belum mulai apa-apa ya, lu nggak ada kehilangan uang, lu cuma bilangnya oh gue kehilangan tenaga gitu ya, downside-nya ya gue nggak bisa main-main dan sebagainya, ya itu memang sesuatu yang kalian harus ambil gitu. Tapi ketika lu udah punya tanggungan dan resikonya itu real ya, bener-bener terukur, bukan sekedar oh gue kehilangan waktu gue, tapi resikonya itu keluarga kalian atau resikonya itu teman kalian dan sebagainya, itu yang kalian nggak boleh ambil. Nah sekarang, apa asymmetric bet buat Gen Z? Ini gue ada list beberapa ya. Yang pertama itu lu bisa akuisisi skill sebaik-baiknya. Karena skill ya, ini asimetriknya itu gila banget. Jadi lu bisa dapetin apa aja. Lu belajar copywriting, belajar sesuatu yang digital ya. Lu cuma downside-nya itu cuma rugi waktu sama uang les. Downside ya, ini typo ya. Itu uang kecil ya, waktu gitu ya. Sedangkan ya sebagai Gen Z, POV Gen Z itu punya banyak banget waktu. Sedangkan upside-nya ini infinite. Ya, lu bisa pakai copywriting lu di semua hal ya, apalagi lu belajar bahasa. Lu belajar bahasa itu upside-nya itu infinite ya, lu jadi bisa terbuka kemana-mana ya dan sebagainya. Selain dari itu ya, lu bisa melakukan sesuatu yang sifatnya itu digital ya. Jadi digital ya, ini upside-nya itu infinite ya, karena dunia digital itu luas banget gitu ya. Downside-nya itu limited. Lu nggak rugi apa-apa, lu cuma rugi waktu. Jadi selama yang lu rugi itu sebagai Gen Z ya, itu cuma waktu sama tenaga, dan go for it.